Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 2 yang Bu Yunai sayangi dan Bu Yunai banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa anak-anak ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah, bertatap muka lagi di sekolah, belajar seperti biasanya di sekolah. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang masih seputar tema 5 ya anak-anak ya. Tema 5 pengalamanku, untuk subtema 1 adalah pengalamanku di rumah. Oke, mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mata pelajaran PPKN ya, dengan KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, jadi kita masih sama ya, KD-nya masih 3.1 yang akan kita bahas di tema 5 ini. Adapun indikator nanti yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengamalan sila pertama Pancasila yang ada di rumah. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Oke, terkait dengan pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan rumah, banyak sekali yang bisa dikategorikan atau termasuk dalam pengamalan sikap dari sila Pancasila. Oke. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Ayo ingat kembali bunyi sila pertama Pancasila. Apa anak-anak bunyinya? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Esa atau satu, dan Tuhan itu adalah ada. Nah, kita di Indonesia mengenal ada 6 agama ya. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi adalah Konghucu. Nah, dari keenam agama yang ada di Indonesia ini masing-masing memiliki adab, memiliki tata cara baik dalam beribadah maupun bertoleransi. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti lebih kepada pengamalan sila Pancasilanya yang pertama ya, sila pertama ya anak-anak ya, terutama di lingkungan rumah. Sila pertama itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita jadikan tolak ukur, itu adalah sebagai pengamalan Pancasila sila pertama. Apa saja sih Bu? Mari kita ikuti bersama. Berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah bersikap jujur. Nah, dalam bersikap jujur ini itu wajib dan harus dimulai sejak dini ya anak-anak ya. Kita biasakan dalam berkata, berbicara itu harus dengan jujur. Jadi apa adanya, jangan ada yang disembunyikan. Karena Allah juga telah berfirman bahwa barang siapa tidak jujur itu pasti akan mendapatkan balasan. Balasannya di mana? Di neraka. Maka jujur itu adalah kunci utama ya. Yang kedua adalah beribadah sesuai agama yang dianutnya. Beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya di sini adalah misalkan kalau kita sebagai umat Islam, kita menjalankan sholat 5 waktu ya, mungkin di rumah, mungkin di masjid, ataupun mungkin di musola. Nah, kalau kita umat Kristen atau umat Katolik, kita melaksanakan ibadahnya di mana anak-anak? Iya, di gereja. Betul sekali. Jika kita umat Hindu mengadakan atau melaksanakan ibadahnya di mana? Di pura. Sedangkan jika kita sebagai umat Buddha menjalankan ibadahnya di mana? Betul sekali, di wihara. Yang terakhir anak-anak, kalau kita sebagai beragama Konghucu, kita beribadahnya di mana? Betul sekali, di kelenteng. Nah, itu adalah
contoh sikap pengamalan Pancasila sila yang pertama di lingkungan rumah. Oke. Sikap yang ketiga adalah menghormati dan mentaati kedua orang tua. Nah, mentaati dan menghormati orang tua ini wajib hukumnya ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi anak yang durhaka. Setiap apa nasihat ya yang orang tua kalian berikan untuk kalian, wajib kalian hormati tanpa kecuali, sepanjang nasihat itu dalam hal kebaikan, kalian disuruh dalam berbuat kebaikan. Contohnya segera merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ayo setelah bangun tidur sholat subuh anak-anak. Setelah sholat subuh nanti ya waktunya sholat zuhur, asar, maghrib ataupun isya sampai subuh lagi, kalian mungkin selalu diingatkan oleh kedua orang tua kalian. Nah, kalian harus berbangga hati. Karena apa? Karena kalian masih dipedulikan oleh orang tua kalian dalam hal kebaikan. Kalau kita sebagai umat Islam ya, terutama Bu Yune juga juweh loh Cah, ke putranya Bu Yune yang nomor 1 terutama. Kalau yang masih kecil itu kan masih PAUD ya, masih 4,5 tahun, jadi belum begitu paham. Tapi sudah mulai Bu Yune latihkan juga, bangun tidur usahakan harus segera selesaikan sholat subuh dulu. Kalau untuk yang kakaknya yang pertama alhamdulillah sudah mapan, waktunya bangun tidur langsung ambil air wudhu sholat subuh. Begitu juga nanti setelah pulang sekolah, kalau biasanya kalau di kondisi pandemi seperti ini ya, setelah mengerjakan tugas waktunya duhur, Allahu Akbar, duhur ya segera duhur. Asar pun juga demikian. Biasanya kalau asar anaknya Bu Yuni itu kedua-duanya asarnya di TPA ya, jadi di masjid dekat rumah yang biasanya untuk mereka menimba ilmu mengaji di TPA begitu. Begitupun juga sholat maghrib, kita usahakan untuk berjamaah, kalaupun tidak di rumah di musola dekat rumah juga. Ngisa pun juga demikian. Alhamdulillah sampai sekarang sudah mapan, waktunya sholat harus segera sholat gitu ya. Nah, jadi kalian harus menghormati dan mentaati setiap nasihat yang kedua orang tua kalian berikan sepanjang dalam hal kebaikan. Oke, yang keempat anak-anak, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Coba anak-anak, banyak loh di antara anak-anak seusia kalian itu yang nasibnya itu tidak beruntung ya. Dalam arti di sini coba kalau kalian pernah lihat di televisi, ya mungkin pernah pergi ke kota, atau banyak sekali ya anak kecil seusia kalian itu yang tidak pernah merasakan bangkunya sekolah. Mereka harus bekerja, menjadi pemulung atau menjadi pengamen atau menjadi peminta-minta hanya sekedar untuk bisa menyambung hidup anak-anak. Jadi kalian di sini harus selalu banyak bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kalian. Yang pertama, kalian masih diberikan kesehatan, diberikan ibu bapak yang lengkap, yang menyayangi kalian ya. Terus yang ketiga, kalian diberikan keluarga yang peduli sama kalian. Kalian waktunya makan bisa makan bisa sampai 3 kali bahkan lebih ya. Bahkan lebih dari 3 kali sarapan, makan siang dan makan malam pun kalian sudah terpenuhi. Banyak di antara anak seusia kalian yang tidak bisa merasakan makan sampai 3 kali anak-anak. Mereka hanya bisa mungkin makan 1 kali saja dalam sehari. Itu pun mungkin mereka dapatkan dari sisa-sisa sampah yang harus mereka kais untuk bisa menyambung hidup ya, agar perutnya tidak lapar dan mereka bisa hidup kembali untuk esok. Seperti itu anak-anak ya. Jadi selalu kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun. Makanya kita harus selalu banyak bersyukur anak-anak ya. Mulai dari bangun tidur, kalian duduklah sebentar di tempat tidur, merenungi, ya Allah, terima kasih hamba masih diberikan umur panjang, hamba masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan semua kegiatan hari ini nanti
dapat Allah lancarkan. Nah, usahakan setiap bangun tidur seperti itu anak-anak. Kalau sudah seperti itu, segera ambil air wudhu untuk sholat subuh. Usahakan ya, sholat subuh itu sholat yang sangat mustajab. Insya Allah doa-doa kita di waktu subuh itu akan sangat diijabah ya. Maka dari itu kita subuh itu gunakan waktu semaksimal mungkin ya. Syukur kalau kita pada waktu setelah sholat subuh itu bisa tadarus sebentar ya, zikiran, dan usahakan kalau mungkin kita mampu dan kita ada sedikit lebih rezeki, kita bisa bersedekah ya anak-anak, karena sedekah subuh itu luar biasa. Sedekah itu tidak harus berupa uang ya anak-anak ya. Mungkin seperti Bu Yuna gitu ya. Mungkin kalau mohon maaf bukan bersifat riya dan lain sebagainya. Kalau biasanya Bu Yuna itu begitu selesai sholat subuh biasanya tadarusan sebentar ya. Setelah itu mungkin ya masak dalam porsi yang cukup. Kalau mungkin ada porsi yang lebih, mungkin biasanya Bu Yuni sering sekali mungkin memberikan kepada saudara Bu Yune yang sebelah timur, mungkin Bahyutnya Bu Yune, ya mungkin Bu Yune masak apa gitu, biasanya 1 piring Bu Yune kasih. Tidak tiap hari sih anak-anak, tapi ya sering gitu. Karena sedekah itu tidak harus melulu harus uang ya. Jadi mungkin makanan yang kalian punya, mungkin kalau kalian masih kecil jajan snack ya, itu juga kalian bisa jadikan sedekah dalam arti begini. Kalau ada teman kalian yang main ke rumah terus kalian punya makanan, kalian harus bisa berbagi dengan teman kalian itu. Jadi kalian sudah berwujud sedekah juga loh anak-anak ya, tapi tanpa kalian sadari itu sedekah yang bisa kalian berikan banyak sekali, tidak harus melulu uang. Oke, begitu ya anak-anak ya. Mungkin dari penjelasannya Bu Yune ada yang ditanyakan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.